putih. Putih. Ya, Supaya jadi saksi ya. memberikan nama baik saudara ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Tadi saudara kan karena mana masalah disebut. Saudara pernah satu kamar di antara kamu siapa? Amar. Ya. Duluan Amar Doni masuk atau saudara? Kalau itu sih duluan saya. Saudara ya. Duluan saya ya. Oh di blok berapa sih ya? Dulu saya di blok S. Itu yang sama Amar Di blok D. Yogi ya. Ya. Itu siapa aja ada di sana? Sebelumnya ada si Black sama si Robot. Ya, yang kedua itu kan dari Over. Dan tinggal saya sendiri dalam si Teti masuk. Si Septi ya. Itu yang mengambil saksi. Yang saksi kemarin ya, Febri. Kemudian berapa lama saudara di blok ini? Hampir 3 minggu. Jadi bercengkrama atau berinteraksi, bercerita-cerita lah dengan Saudara Amar berapa lama? Ya, 3 minggu. 3 mingguan. 3 minggu ya. Langsung. Oke, boleh ceritakan apa yang saudara ketahui terkait ada permasalahan awalnya. Permasalahan apakah saudara ikut digeledah juga waktu penangkapan dari pihak Ketan? Nah, dia kan saudara ada di lokasi nggak? Ada. Ya, itu yang sama Febri kan? Iya, makanya. Ya, boleh ceritakan. Ya, awalnya saya pas di BDA itu dan ibu dari pelaku atas saya. Yang lama bertugas datang lama untuk mengejak dan periksa. Jadi ya udah langsung ke atas kembali. Waktu digeledah itu Amar ada? Ada Di mana? di atas. Oh, posisinya di atas ya? Yang di mobilnya Oke. Nah, kamu digeledah ditemukan barang nggak? nggak ada. Terus yang kamu maksud kamu nama-nama di bawah itu yang mana maksudnya? Ya itu yang saya dibawa dikira barang saya, barang punya saya. Yang barang seperti apa? Mesti ingat kamu yang dicari. Jadi sebut-sebut. Gajah, sabu. Iya, dan sabu. Ya itu. Oke, waktu digeledah ya, saudara tahu nggak apa yang ditemukan petugas? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya, Tapi waktu digeledah Amar ada. ada. Terus waktu selama investigasi apa yang kamu lihat? Masalah Amar. Saya nggak tahu pas periksa saya di pinggir. Saya disuruh keluar. Dan kamu petugas langsung ke atas. Enggak, bukan sebelum-sebelumnya kan 3 minggu. Apakah pernah ada melihat Amar konsumsi narkoba atau apa misalnya, atau masalah cerita-cerita? Yang saya tahu sih ya ada orang bolak-balik masuk kamar saya. Siapa? Bolak-balik? Ada antara berlima ini? Siapa? Di pagi sama Andi. Coba di dulu, pagi. Andi. Pagi itu benar orangnya. Iya. Itu satu kamar sama Amar juga, enggak? Enggak. Di bolak-balik? Ya kalau bolak-balik kan biasa aja. Maksudnya kalau bolak-baliknya kamu tahu ngapain? Ya, saya belum tahu itu bolak-balik ke atas dan apa. Ini ngapain bolak-baliknya? Apakah ada ngambil sesuatu kah? Atau jam buku atau apa? Misalnya. Mungkin kan Ya mungkin yang mau tahu aja. saya tahu saya jual Iya apa? saya mau ambil barang. Hah? Ambil barang. Ambil barang. Ya. Coba Barang lihat kita ini. satu. Pernah lihat ini nggak? Pernah Di mana? di atas. Iya punya siapa? Pengamat. Punya apa? Iya. Oh serius nih ya? Kamu disumpah? Iya. Hah? Iya. Terus pernah ini? Iya. Itu Kalau nggak jalannya apa jalannya apa itu dalamnya saksi apa dalamnya itu? Itu kayak tembakau. Kayak tembakau. Tembakau. Iya. tahu kamu ada satu Ya, termasuk itu juga ada kita saya kemarin. Ya, kamu yakin ya? ya kita Ini aku kasih orang. ya Saudara bisa lihat di dalam tas. digas. Di dalam tas. Kok bisa lihat? Bagian belakang itu kan dimungkin banget. Oh, Ya, itu saya tanya waktu digeledah kamu nggak lihat untuk keadaan itu ditemukan tas. iya tas. Itu tas nggak disita ya? Ya, Di mana tasnya itu? Tasnya Posisi tas di mana? di mana? ada di selipan dak-dakan itu. Oh, di selipan atas. Oh, di dalam tas. Iya. Tas gede, kecil, atau seberapa gede tas itu? Tas yang ada sedang
Iya, bisa. Punya siapa? Bang Aman. Jadi tentu kamu pernah lihat ya, sebelum kita pun ada tas. Jadi waktu digeledah tadi kamu mengatakan waktu digeledah tas ditemukan di dalam tas itu. Itu yang menggeledah siapa? Nah, itu petugas saya, Pak. Tugas kamu namanya nggak ingat. Kemudian barang ini dibawa petugas. Ya. Kamu tahunya punya apa karena tas itu milik Amar. Iya. Tapi pernah nggak ngeliat Amar pakai apa gitu? Kalau itu sih ya pernah dari atas. Kamu pernah apa kemarin? Dengan kasus apa? Saya lagi sama juga. Kamu juga ya. Pernah pakai juga maksudnya ini? Pernah. Pernah pakai juga tidak? Saudara ini Aceh, kamu tadi pernah lihat video bidang tas? Ya. Nah, waktu kamu digeledah itu ada kamu duduknya di mana? Posisinya Di bawah. Di bawah. Di bawah. Nah, posisinya itu di dak ya? Iya di dalam. Nah, Amar di mana? Di atas. Di atas. Di atas. Pintu harus masuk ketemu Amar tuh, pintunya cuma satu. Iya. Cuma satu. Masuk. Nah, kamu duduk di sana berdua sama Febri yang Iya. masih di bulan itu. Iya. Kamu udah Amar 3 minggu tadi cerita. Iya. Kalau si Febri berapa minggu? Kurang lebihnya seminggu. Nah, soalnya pengakuannya minggu lalu diperiksa katanya udah 3 bulan. Iya. 3 bulan apa 1 minggu? Seminggu. Kurang lebih seminggu. Seminggu ya. Ya itu udah ya. Nah, terus sabu ini ya. Kamu tahu ini sabu? Tahu. Dari mana tahu ini sabu? Ini dari lihat mata ini. Ngeliat ini ya. Nah, terus kamu pernah nggak disuruh Amar nganterin barang ini? Pernah. Ke siapa? Ya paling ke Pak dia atau Ke Andi atau Aldi? Iya. Nganterin. atau menentu. Nganterinnya jenisnya langsung begini atau dibungkus sama apa lain? Dibungkus dengan gulung tisu Digulung sama tisu? Iya. Kamu nganterinnya kemana? ke Blok lain? Ke blok lain? Iya. Maksudnya blok yang beda tempat kamu tempat tinggal? Iya. Kamu di blok I, ini Iya. katanya ke blok lain? Blok lain. Ah, iya. Terus kamu dikasih upah berapa Maman? Kalau itu sebelum kita suka. Belum dikasih upah? Iya. Tapi dijanjikan di upah berapa? Dia bilang di paket itu lupa seminggu 100.000. Seminggu 100.000 Iya. dijanjiin. Ya. Nah, kamu tahu nggak kan di dalam perkara ini kan ada namanya aplikasi Zanggi. Kamu tahu aplikasi Zanggi itu? Tahu. Tahu? Kamu punya? Punya. Punya? Ya. Kok bisa ikut juga di dalam itu? Karena saya disuruh download. Disuruh download sama siapa? Bang Ahmad. Iya. Download aplikasi Zanggi. Ya. Semua uangnya dia daftarin. Oh, yang daftarin semuanya Iya. Ahmad. Iya. Apa katanya waktu itu? Ya katanya ya udah nanti coba yang penting kan saya download aplikasi. Saya downloadin aplikasi. Jadi kalau apa ngeceknya ke keluarga. Gimana? Ngeceknya kalau aja. Oh, kalau ada yang pesan ngechatnya Iya. kalau aja. Iya. Terus jadi orang ngechatnya ke kamu. Iya. Terus? Udah nih. Terus nanti ada yang ngechat. Ada. Yang ngechat siapa? Ya paling orang-orangnya aja. Orang-orangnya itu siapa? Sebutin namanya. Kayak Andi. Oh, Andi, Andi. Antum. Ngantuk tuh siapa? Asep. Oh, Asep. Iya. Yang chatting ke kamu. Iya. Nah, setelah dia chatting dulu, terus Amar nanya nggak ada yang pesan atau gimana, ada nggak? Maksudnya nih ada ya kamu kan punya aplikasi yang didownloadin sama si Amar semuanya. Terus nanti orang pesan lewat aplikasi punyamu aja. Nah, pas kamu di download itu kamu punya nggak yang pesan di kamu di chatting itu tadi? Di antara mereka itu yang di chat. Nah, setelah chat itu kamu lapor nggak ke Amar? Ya laporan. Lapornya gimana? Sebenarnya soalnya ada di Bang Ahmad juga. Oh, barangnya ada di Bang Iya. Ahmad. Ngomongnya apa? Di chat itu apa pesannya gimana caranya? Mereka pesan. Ya Bang ini ada yang ngecek. Ada yang ngechat. Iya. Jadi Bang Ahmad juga udah tahu udah. Udah dikasih. Oh, dia dikasih. Kita ketemu di kayak tangga apa di mana? Oh gitu. Iya. Itu jenisnya sabu itu. Iya. Ganja juga. Sama juga. Nah, terus kalau kamu nganterin di blok-blok itu, pakai komunikasi nggak sama si Ripabi, sama Andi, sama Amal? Pakai. Pakai komunikasinya gimana di chat? Ya, dalam balik ketemuannya di mana aja. Oh, boleh ketemuannya di tangga Iya. atau di mananya, Iya. di blok berapa? Iya. Setelah kamu anterin, ada nggak yang harus disampaikan pesan dari Amar ke Andi atau ke Nggak Ripabi? ada, tinggal masih doang. Kasih doang. Kalau masalah pembayaran, Oh, iya. maksudnya kan mereka personal ini tadi. Pembayaran sih ya nggak tahu urusannya. Mereka mau kemana? Oh, berurusan mereka sama Bang Ahmad. Iya. Sehari itu berapa kali Rivaldi sama ngantuk sama
kok Andi ini bolak-balik ke kamarnya Amar? Paling sekali 2 kali. Itu kalau ke kamarnya itu boleh masuk ke atas? Ya boleh. Soalnya keterangan Febri kemarin kan tidak ada boleh yang masuk ke kamarnya. Ini tadi ada yang masuk ke kamarnya? Masuk, paling yang masuk di luar lantai tadi. Ada 2 nih, beda ya. Kemarin kan 3 bulan, sekarang seminggu. Kamu bener ya, udah disumpah ini ya? Bener? Seminggu kamu di Kurang Febri ya? lebihnya seminggu. Seminggu ya? Ya. Terus waktu digeledah itu ada petugas dari lapas. Ya. Pas naik ke atas itu ikut naik ke atas juga nggak? Siapa? Geledah. Saksi kedua, saksi Febri. Saya ngerasain di bawah, di depan pintu. Digeledah badan lu? Iya, digeledah, udah nggak ada apa-apa, saya suruh keluar. Oh, karena nggak ada apa-apa, Iya. terus keluar. Iya, saya suruh keluar sama Febri. Nah, terus habis itu kamu dibawa ke ruangan apa? Karupang nggak? Iya, di bawah. Di bawah. Siapa yang di bawah? Berapa orang yang di bawah? Saya, Febri, pengamal, yang di kamar juga ya. Yang di bawah. Iya. Langsung diperiksa. Diperiksa. Diinterogasi. Interogasi. Diliatin HP. Iya, Kaca HP-mu ada chattingan masalah narkoba itu? ada. Ada. Iya. Tapi, hah? Ya, di aplikasi jam itu. Aplikasi janji Iya. itu yang di-download tadi Iya. sama itu ya. Nah, terus kan pernah lihat surat keterangan, pernah bikin surat keterangan nggak? Surat pernyataan nggak? Pernah. Disuruh bikin surat pernyataan nggak? Iya. Kamu bikin? Iya. Nah, waktu bikin surat pernyataan itu berdua aja, apa bertiga, atau seluruh yang diamankan saat itu? Semua. Semuanya? Semua. Satu ruangan? Iya. Bukan 2 mata? Enggak. Nah, waktu itu nulis pernyataan ini ditulis sendiri atau didikte sama Tulis petugas sendiri. hutan? Hah? Tulis sendiri. Tulis sendiri? Iya. Karena kan pengakuannya terdakwa waktu saat diperiksa terdakwa bilang didikte oleh pihak hutan. Nah, kamu ada di situ waktu Ada. itu? Didikte nggak si amarnya? Enggak ya. Nggak ada? Iya, enggak ada. Berarti bersepuluh itu nggak ada yang dikte Nggak ada. satu-satu. Misalnya kayak si Asep dideketin sama petugas, kamu tulis seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau kamu Jangan selalu sendiri. tulis sendiri ya, nggak ada ya yang didiktein ya. Iya. Tanda tangan terus di tanda tangan. Tanda tangan. Nah, habis setelah diperiksa, diinterogasi, di sekitaran itu ada CCTV nggak? Kalau saya lihat sih enggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada CCTV. Iya. Terus, nah kan surat pernyataan ini setelah di surat pernyataan diinterogasi nggak sama petugas hutan? Diinterogasi saya. Diinterogasi, apa aja yang ditanya? Ya, paling saya nanya di mana naruh barangnya. Di mana naruh barangnya? Iya. Terus kamu bilang apa? Saya bilang nggak tahu. Saya nanya. Nggak tahu. Iya. Terus apa lagi? Udah sih cuma ditanya itu doang di mana barangnya. Kamu nggak tahu Iya. gitu? Saya bilang nggak tahu. Aha. Barang itu di mana. Tapi benar itu si Ferry pagi sama Andi yang mengantuk ini masuk ke ruangannya Amar naik ke atas. Kalau si ngantuk sih enggak. Ya, Yang keseringan kadang suka masuk itu ke Andi sama Adi. Oh sudah naik? Iya. Oh sering ya? Iya. Emang kamu standby terus di bawah Itu itu? di bawah. Standby? Di bawah. Oh jaga pintu Iya, istilahnya? dari situ. Takut nanti kayak bang-bang akan nyuruh-nyuruh dia makan atau apa. Jadi kamu ready di sana? Iya. Oke. Terus lihat nih mereka. Kalau mereka turun dari sana itu apa ya? Lihat nggak ada yang di bawah atau enggak? Kalau lihat sih ya nggak ada yang lihat. Iya. Iya. Tapi kan Tapi karena dari kecil. atas turunnya mungkin apa di kantong atau nggak tahu saya. Iya, tapi kamu kan pernah ngantar juga kan Iya. mereka kan ya. Iya. Nah, terus kalau Happy Day ini tadi kamu tahunya ada di mana ini? Yang ada isinya kamu ini? Saya tahu itu ada di atas meja. Di atas meja, di Iya. mana meja siapa? Mejanya Bang Ahmad. Mejanya Bang Ahmad. Iya. Oh, ada ya? Iya. Ada alat hisap nggak sih di dalam kamar itu? Ada. Ada. Iya. Kayak bong begitu Bong, ada? iya. Ada. Berarti boleh pakai di sana? Iya. Siapa yang boleh pakai di sana? Ya paling ya Bang Ahmad. Oh, Bang Ahmad yang boleh pakai. Nah, kalau barang ini masuknya ke hutan itu tahu nggak kamu prosesnya? Saya nggak tahu kalau itu. Nggak tahu ya? Iya. Tahu-taunya Cuma tahu ada barang aja. taunya barang. Iya, tahu-tahunya udah ada barang apa? Udah ada barang Iya. ini. Oke. Kamu kalau sehari itu berapa kali nganterin ke Ngantuk kah, ke Rivaldi kah? Tadi berapa kali? Sekali 2 kali. Sekali 2 kali? Iya. Setiap hari? Nggak setiap hari, beberapa hari. Sekali? Sekali ya. Berapa banyak yang dititipin itu apa? Gulungan tisunya tadi kamu bilang kan dibungkus sama tisu. Iya. Gede apa kecil? Nggak kecil lah. Kecil ya? Genggam. Bisa digenggam Iya. tangannya. Iya. Terus kamu bawanya digenggam atau kamu masukin ke tangan? Genggam. Genggam terus kamu jalan? Iya. Ke blok yang dituju melalui aplikasi Zaki tadi. Iya. Kalau aplikasi Zaki itu kamu disebut di aplikasi namamu siapa? Lupa. Kalau yang didaftarin sama Bang Ahmad. Oh yang daftarin Bang Iya. Ahmad.
Dia masih nama juga Bang Ahmad. Yang ngasih nama juga Bang Ahmad. Iya. Ada grupnya nggak sih di situ? Ada. Saya bilang ada. Oh di aplikasi itu ada grupnya. Tapi itu kalau situ itu chattingannya itu bisa kehapus apa enggak? Apa harus dihapus? Apa nanti dia bisa hilang seketika? Dia modelnya sama kayak WA juga. Kayak WA juga. Tergantung pengaturan gitu. Pengaturan. Iya. Bisa hilang semenit, bisa Iya. disimpan juga. Iya. Terus kamu tahu nggak ini HP-nya siapa? Ini. Cuma Bang Ahmad. Kamu tahu ini HP-nya mana? Iya. Kalau ini Itu kalau nggak salah bekas korpenya dulu, cuma dipegang Bang Ahmad. siapa HP-nya dulu? Black namanya. Oh ini Aslinya Andika. Andika nama Iya. aslinya, ini Black. Iya. Dia yang pegang. Iya. Kalau kamu dikasih HP juga tuh? Saya punya sendiri. Oh, cuma dia downloadin aplikasi Iya. doang. Oke. Oh, kamu tahu kalau ini aplikasi punyanya si Black? Kan sering lihat juga si Black mainin handphone. Oh, lihat sering Black main HP ini. Iya. Kalau apa ini aja HP-nya? Iya, yang tahu itu Bang. Channel ini. Iya. HP-nya tuh dikletak-kletak emang HP ini. Kok kamu tahu kalau ini Black pernah megang-megang HP ini? Kadang suka main di depan saya. Oh, di depan. Ini yang pegang ya? Iya. Ini ya, pakai aplikasi Zami juga? Kalau itu kan orang tahu, kurang tahu aplikasinya benar. Jangan tahu ya. Terus HP-mu yang di download itu dibeli nama atau HP-mu sendiri? Itu sendiri. HP-mu sendiri? Iya. Kok kamu mau di-downloadin apa yang dibilangnya apa waktu itu mau downloadin aplikasi itu? Ya paling 5 kali ya sendiri. Download aplikasi, download aplikasi jamnya aja. Buat apa katanya? Buat nanti kalau ada yang ngecek dulu aja. Kalau ada yang ngecek-ngecek, maksudnya ngecek apa? Yang ngecek kayak mangkal barang. Oh, antar orang ini. Iya. Jadi jangan sering masuk kamar takut nanti ada yang lihat. Oh, jangan keseringan bersama, takut Iya. nanti ada yang lihat. Iya. Kamarnya bilang begitu. Iya. Bener ini kamu udah disumpah ya? Iya. Benar. Terus akan selain ini ya, selain gajah ada nggak ceritain kefil gitu? Soalnya mereka sih kamu juga mau satu kontestasi. Yang saya tahu itu cuma dua, saya lihat satu sama. Waktu di itu, waktu Iya. di geledah itu ya, Iya. di dalam dompet itu Iya. ya, dalam tas itu ya. Iya. Nggak timbangan? Timbangan ada saya nih. Ah, timbangan ada Iya. juga kamu lihat. Iya. Benar ya? Iya. Jangan bohong loh, kamu Iya. saksi yang Semuanya ini. lintas bawah. Hah? Semuanya lintas bawah. Semuanya? Yang saya Semua barang ini yang kamu lihat ini ada di tasnya Bang Iya. Ahmad? Oke. waktu baru. Itu benar. Iya. Nah, terus saya tanya lagi ya, kamu pernah nggak dikasih ini makan pakai gratis saat ini? Pernah. Sama siapa? Bang. Kayak gimana dia menawarinnya? Nah, dia mau pakai nggak gitu? Lu mau pakai nggak? Iya. Terus kamu pakai? Ya. Di mana pakai? Di atas kah atau di bawah? Ada di atas tempat bang Ahmad, saya di bawah. Kadang di bawah. Iya. Terus buat apa kalau pakai ini kamu rasanya apa yang kamu rasa? Ya paling buat sekedar aja. Oh, buat tenaga biar segar ya. Nah selain sabu, kamu pernah dikasih apa sama Ahmad? Tawarin juga mau kayak ini nggak? Ganja nggak? Si teknik tembakau ini nggak? Pernah ditawarin cuma sekali doang. Saya enggak. Oh kamu pernah juga ditawarin, kamu nyoba sekali doang? Tapi nggak doyan istilahnya? Doyan cuma gimana tahu penasaran rasanya aja. Kamu coba? Iya. Emang kalau narkoba itu di sana itu udah biasa? Saya kurang. Kalau istilah namanya apotik itu kamu pernah dengar nggak? Setelah apotek pernah dengar. Apa itu kalau apotik itu? Apotek itu ya kayak tempat buatnya orang pakai di situ aja. Orang beli pakai di situ. Oh gitu. Iya. Oke. Terus nih, kamu kan pernah pakai karena ini nggak doyan. Kalau ini udah berapa kali kamu dikasih sama pakai? Hampir sering juga sih pakai. Hah? Hampir sering juga. Hampir sering juga. Iya. Suruh pakai sama Ahmad? Iya. Karena buat tenaga, karena kamu suruh Iya. kasih. Kamu tugasnya apa aja sih selain nganterin sabu, nganterin barang bukti narkotika ini? Nyediain makan, Nyediain makan, minum. ya, masakin mie apa telur. Masakin mie sama telur. Nah itu sama berarti tugasnya sama Febri kemarin ya. Iya. Terus apa lagi? Beres-beres kamar nggak? Apa? Beres-beres kamar Iya, nggak? beres-beres Nah kamar. kalau beres-beres itu amarnya pergi atau dia standby di sana takut kamu nanti mudah-mudah kamarnya? Kadang suka standby. Oh standby dia, jagain di tempat Iya. itu. Tapi kamu beres-beres dia ada Iya, di tempat. beres. Oke. Kan barangnya tuh disusun rapi atau berantakan-berantakan begitu di kamarnya? Ya disusun rapi. Kalau kamu beresin. Iya. Nah, di situ nanti berantakan kamu panggil lagi suruh beresin lagi. Iya. Itu ya. Nah itu tangga naik ke atas itu tangga beton atau tangga besi seperti itu ya? Tangga besi. Besi ya? Yang kayak misal maaf ya kalau misal ke tempat hiburan lah kalau istilahnya ke atas naik ke tangga gitu ya? Ke atas itu naik besi Iya. ya? Kamu pernah nggak berapa kali naik ke atas itu?
Ya kalau dipanggil aja. Oh kalau dipanggil naik ke atas. Iya. Nah kalau lagi pakai waktu itu sama Amar kamu ke atas juga? Iya. Naik juga ke atas. Iya. Itu yang udah disediain atau kamu bakar dulu apa yang harus dilakukan kalau selalu itu? Alat bom salah satunya. Iya. Aluminium foil ada juga. Nanti bong. Gimana caranya dia? Kayak gimana cara memakainya itu? Ya dibakar harus dihisap aja. Dibakarnya ditaruh di mana? Di kaca. Oh di kaca. Iya. Oh ada kaca juga. Ada kaca kayak semacam CK atau pipet. Iya. Itu dibakar di sana. Iya. Terus disedot. Disedot. Nah setelah itu berapa reaksinya setelah kamu pakai itu? Ya segar aja. Segar aja. Iya. Karena tadi kamu kerja di situ kan Iya. juga pakai ya. Iya. Gratis itu. Gratis kalau itu. Bayar nggak apa dipotong gaji kamu yang kamu bersihin kamarnya itu? Enggak. Enggak. Iya. Karena kamu ikut nganterin juga kan? Iya. Nah waktu digeledah kamu nggak ada barang bukti di badanmu? Enggak ada sama sekali. Karena kan soalnya beberapa minggu yang lalu setelah waktu pemeriksaan terdakwa, kenapa kami aja kan yang diamankan 10 katanya. Kenapa sih itu kan punya Jaya, kenapa Jaya, Black, apalah satu lagi yang disebut sama dia tuh gak diamankan. Kenapa itu kamu gak diamankan? Ya memang saya bangun rumahnya sudah habis kan. Iya, maksudnya apakah kamu juga ada kedapatan menyimpan? Kalau Febri jawabannya minggu lalu karena saya dibebaskan, gak diperiksa karena di badan saya tidak ditemukan barang bukti. Jadi saya gak di BAP lanjutan untuk jadi tersangka. Sama saya juga nggak ada barang bukti di badan saya. Gak ada. Sama kayak Di kamarmu? nggak ada. Ada. Iya. Kamu tidurnya di kamar itu juga? Saya di bawah. Di bawah kamar Amar itu? Iya. Bang Amar itu di atas. Di atas. Digeledah juga kamarmu? Iya di atas semua. Nggak ada barang bukti? Yang diambil cuma handphone saya doang kayak gitu. Handphone doang? Iya mata saya. Oke, itu dicek karena ada aplikasi tadi ya? Iya. Benar ini ya? Iya benar. Nggak ada bohong kan? Iya. Masih ada penutup umum? Ada saksi ya. Mereka melihat nggak ada saksi yang mantan terpidana udah keluar dari sana 2 Mei lalu. Namanya siapa? Ada cat dari Ari tadi ya, yang istilahnya apotik itu dia. Kalau ada Atau Anang gitu. Nggak pernah lihat pada saya nggak pernah tahu. ini namanya Aris Setiawan Indra Kusuma. Nggak pernah lihat. Apa kalian? Iya. Ini. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Di blog. Nggak pernah. Nggak pernah tahu saya. Ada berapa banyak? Kan katanya cuma 2 kamarnya jaraknya dari kamar Amar. Kamar sih ada di blok itu ya kamar ada banyak. Iya ada banyak. 2 jarak dari kamar Amar itu kan si Ari Indra ini katanya di kamarnya nggak jauh dari kamarnya Amar. Kalau itu saya kurang tahu. Orang lain saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Katanya sering ngobrol di lorong kalau mau sholat subuh kalau mau apa. Oh kalau itu saya kurang tahu. Saya nggak tahu. Kan 2 kamar jaraknya. Mana lihat nggak mereka berkomunikasi? Nggak pernah lihat. Pernah lihat. Iya. Kalau itu saya nggak pernah lihat. Saudara sudah disumpah ya? Ya. Iya. Dari penasihat hukum, tadi kan keberatan terhadap saksi. Logikanya kalau keberatan, harusnya tidak ada sangkalan, tidak ada. Ya keberatan aja semuanya atas penjelasan. Tidak ada pertanyaan juga harusnya, ya? Gimana? Berapa satu sebenarnya? Terima kasih yang mulia. Ya. Benar ya Pak yang katakan begini. Karena saat ini kan tidak ada laporan pidana. Ya. Dan dia relevan juga dengan dalam sidang ini. Ya itu menurut saudara ya. Ya itu berarti dia kuhab juga ya. Ya, Bukan. oke. Saya berbicara kan persidangan Iya, nanti kami pertimbangkan. Nanti kami pertimbangkan. Ada lagi yang bertanya enggak? Gak ada ditanya sekarang, tapi dia sudah menolak. Iya, itu ya. Saudara saksi masih ada cukup? Ini juga satu aja bukasnya. Terima kasih. Cuma ingat waktu kamu di daerah itu ada nggak petugas yang merekam? Ada kayaknya ada satu petugasnya dengan handphone. Iya, ada yang merekam ya. Iya. Ya, takutnya ini karena terkait orang udah disumpah. Iya. Ya, makanya kalau mau kita nanti izinkan yang udah ada di rekaman, enggak. Sebenarnya nggak sudah digeledah atau enggak? Iya. Sama siapa kemarin? Baby. Iya. Sudah ada petugas yang rekam ya? Iya. Lihat ini. Itu yang menjadi. Terdakwa 1 sampai 6 ya, tadi ada keberatan ya. Jadi saya nggak nanya lagi, pasti saudara keberatan juga atas keterangannya. Jadi nggak saudara kalau nanya lagi juga. Itu
Itu ya. Karena sebenarnya keberatan atas kehadiran saksi ini, itu ya. Oh, maksud saya Pak yang mulia. Maksudnya saya nggak nanya itu. Maksudnya kalau dia seperti pernyataannya itu, kenapa dia nggak ikut juga waktu itu? Kenapa dia dilepasin? Maksudnya seperti yang diomongin tadi barusan. Dia yang sering kata dia ceritanya dia yang ini segala macam. Jadi katanya ikan itu. Nah, maksudnya apa gitu? Oke, saya juga bertanya-tanya nanti. Ya, terus kalau ini perkara nomor 632, bukan yang lain. Ya. Boleh terserah kepada saya ada begitu itu dulu ya. Silakan selanjutnya. Kami ingatkan lagi kepada Pak Yosi, boleh perkenalkan nih. kami ingatkan lagi kepada pengunjung sidangnya pasal 208 KUHP sudah jelas dilarang tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung. Ya, jadi hari ini kami melarang live. Ya. Ada pidananya itu silakan. Pak Yosi, silakan dia. Ada Mbak? Ada? Jangan jauh-jauh yang sebelumnya. Silakan Pak, ada saksi Yosi Januar silakan. Silakan dulu, boleh dipegang mic-nya. Silakan Langsung ya, Pak Yosi ya. Saudara kan sering disebut-sebut dalam persidangan ini kan, ini viral juga makanya saya hadirkan biar untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya. Pak Yosi ya, saksi ya, saudara sudah jumpa dengan keterangan yang benar. Saudara jabatannya apa dulu waktu di Polsek Cempaka Putih? Saya jadi kadit reskrim. Kadit reskrim. Waktu kejadian perkara ini saudara kaditnya berarti Betul. di bawah penyidikan di bawah kendali saudara. Betul. Kemarin yang saksi-saksi penangkap, Pak Bambang yang lain-lain itu, Pak Sagala, anggota saudara. Betul. Oke, berarti saudara tahu persis Betul. perkara ini. Mungkin langsung aja boleh ceritakan kapan dan di mana terkait saudara mengetahui ada indikasi perkara narkoba di dalam hutan Sleman. Boleh nggak? Saya dulu, tapi yang poin-poinnya aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan jaksa dan majelis. Baik, perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 kalau tidak salah, itu sore hari saya dihubungi oleh pimpinan kami yaitu 2024, 2025. 25 kali ya. 2025. Ya, dihubungi oleh pimpinan kami, Kompol Sulistyo Yudo sebagai Kapolsek bahwa ada informasi dari rutan Selenda ditemukan adanya barang bukti juga narkoba. Kemudian rekan saya dari rutan juga menghubungi kami. Nah, setelah itu kami datang ke sana, kemudian ternyata di sana sudah ada 2 orang keluarga binaan. Nah, atas nama kalau tidak salah Asep alias Ngantuk, Asep boleh? ya, Benar ya? dengan saudara Aprian Prasetya. Ya. Benar ya? Nah, di sana akhirnya kita dilakukan interogasi, kemudian dari Asep dan Ardian ini timbul nama Koh Andi. Oh, Andi. Ya, akhirnya dipanggillah Koh Andi. Nah, dari situ Koh Andi merasa bahwa dia Pak benar barang ini saya pegang tapi ini titipan dari Andi. Ngomong ya. Ya. Nah, kemudian dalam melakukan interogasi kan tentunya kami juga melihat latar belakang. Ya. Ternyata Andi Mu'alim ini
menjadi warga binaan di Rutan Salemba itu terkait perkara 374 kalau tidak salah. 8 ya. 8 ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa saya sudah bilang udah tadi kita nggak usah apa namanya berolok lagi karena Masuk saudara yang wawancara ya? Iya. Nah akhirnya dia katakan bahwa ini barang titipan Rivaldi. Akhirnya Rivaldi dipisah. Jadi keberadaan saya di sana adalah selain melakukan pemeriksaan juga, saya melakukan pengawasan kepada anggota. Karena saya tidak mau juga anggota itu, mohon maaf, jadi melakukan pelanggaran. Saya melakukan pengawasan. Nah, rupanya mereka ini dalam berkomunikasi itu melakukan menggunakan aplikasi yang namanya Zangi. Zangi jadi seperti aplikasi WhatsApp. Nah, dari Andi inilah kita tahu. Jadi pada saat dipisah, anggota saya panitia verifikasi Rivaldi, verifikasi Rivaldi. Nah, saya verifikasi Andi. Dari Andi ini saya tahu. Tadinya saya tahu. Terus Andi bicara seperti ini sama saya, Pak. Udahlah Pak, saya juga dapat tugas berapa. Biasanya ngomong aja lah bahwa ini semua barang punya Amar. Waktu sudah wawancara itu ada saudara melakukan kekerasan? Tidak ada. Ngomong biasa ya? Oh biasa. Ya, tidak. Karena kami tahu memperlakukan orang yang latar belakangnya dari kejahatan apa kita kan paham sekali lah. Jadi kita memperlakukan dia. Nah, saya tanya, ini Amar yang mana? Amarnya Iris Bella. Dia bilang gitu. Iris Bella Amar Joni, saya bilang. Saya pun baru tahu. Di situ kalau ternyata yang dimaksud sama si Andi Mualim ini dia Amar Joni. Belakang saya baru tahu bahwa nama lengkapnya adalah Muhammad Amar Akbar alias Amar Joni. Nah akhirnya dari keterangan Rivaldi itu ternyata sama, gitu loh. Nyambung sih, makanya saya langsung koordinasi ke Pak Tamini selaku PLH. Pasti tadi ya Kak? Ya, saya bilang, Mas, saya bilang ini Amar Joni ini kan boleh saya lihat sudah beberapa kali nih, karena saya mengikuti sidangnya itu yang pertama kali itu tahun 2017. Bisa waktu saya potong ya? Iya. Kan itu udah Iya. langsung yang saudara lakukan aja. Ya, jadi setelah itu begitu datang Ahmad Joni, begitu dipertemukan dengan saudara Andi dan Rivaldi, Ahmad itu merasa tersulut. Oh, berarti yang terakhir dipanggilnya Amar? Iya, merasa tersulut. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, saya panggil pengacara saya Pak. Oh silakan, tapi yang disebut pengacaranya bukan Bang John. Demi Allah saya ngomong. Yang disebut adalah Bang Andre. Andre? Iya. Saya ngomong apa ini? Yang disebut Andre. Andre itu komputer dulu, Andre itu maksudnya pengacara? Iya. Ya, terus? Jadi ternyata Andre ini adalah teman akrabnya Amar Joni. Setelah saya tanya pihak rutan bahwa Andre adalah mantan warga binaan. Nama lengkapnya adalah Andre Leonard Butajulu. Itu saudara langsung komunikasi empat mata ya dengan Amar ya? Wawancara apa? Iya, jadi pada saat itu dia bilang mau panggil pengacara silakan. Cuma anak buah saya bilang ya sudah, kamu mau panggil pengacara, Pak Andre silakan. Kita mau undang wartawan nih. Iya, terus? Terus sama dia nggak usah Pak. Gitu loh. Makanya setelah semuanya clear, akhirnya Amar pernah bicara sama saya mengatakan bahwa kenapa dia nggak mau pakai baju waktu itu. Yang pertama, dia nggak mau rame-rame. Yang kedua, Terus kamu ngomong ini? nggak mau terlalu rame. Orangnya, terus? Ya. Yang kedua, dia masih punya hutang sama Pak John. Yang ketiga, banyak hal yang tidak pas. Itu disampaikan ke saya. Terus? Dengan Pak John. Makanya dia bilang dia nggak mau rame-rame dah. Gitu saya ngomong apa adanya. Lo yakin ya, lo disumpah ya? Ya betul. Terus? Makanya saya bilang juga, akhirnya tetap kita siapkan pengacara. Nah, itu kan secara menjadi perdebatan di persidangan ini. Terkait pengacara gimana itu? Apakah disediakan? Disediakan. Dia tetap tidak mau. Terus apa yang dilakukan oleh penyidik? Ya sudah, akhirnya kita berita acara penolakan begitu, dan pengacara nunggu di luar pemeriksaan itu. Terus Jadi waktu itu gimana? Waktu di BAP ini kepada semua terdakwa ini mengakui kah atau mau bantah atau gimana? ya justru kita tahu nama Amar itu kan dari para tersangka yang ada di bawahnya ini.
Yang sebelumnya kita nggak tahu. Dan terkait perkara yang kita sidang ini, masalah beredar narkoba ini mereka mengakui waktu itu. Iya. Terus apa yang dilakukan? Apakah ada penggeledahan kah atau ini? Ya, waktu itu penggeledahan mohon izin. Waktu itu kami akan menggeledah, cuma karena ini menyangkut kewenangan pihak rutan, jadi kita serahkan pada pihak rutan. Dan kami ada Iya, bentar dulu. Siapa dari pihak rutan yang saudara ingat? ya kalau dari pihak rutan ya yang saya serahkan ke Atam ini sama Pak Eka. Oh, oke. Kemudian ada rekaman. Ada rekaman. Ada. Jadi nanti diputar yang mulia. Kemudian setelah ada apa informasi yang terdapatkan, polisi atau penyidik nggak melakukan penggeledahan berarti ya, nggak ikut ya. Tidak. Ya, kemudian waktu setelah ini apa yang informasi yang didapat dari petugas rutan? Ya bahwa ditemukan itu tas kecil itu yang di video ini juga ada, nanti di situ kan di situ jelas ada beberapa tembakau yang ternyata tembakau sintetis. Tas kecil ya tadi. Ya. Keterangan dari saksi Jaya itu mengukur tas kecil itu seperti apa? Ada nggak sudah punya dokumentasi ya tas itu? Ada. Nah itu dia yang punya tas siapa menurut informasi? Aman. Saudara Ahmad di Ya. dalam tas itu apa tadi ditemukan? Ya ditemukan tembakau, terus sabu, beberapa klip itu, kemudian sama kalau tidak salah dumolit. Tembakau ini maksudnya tembakau sintetis apa? Ya kita juga mungkin. Nah ini. Betul betul. Betul. Bukan ganja ya? Ternyata yang hasil cek kan bukan ganja. Terus kan di berkas perkara yang kita kan isi tas itu kan nggak sertifikat atau jadi kenapa ya tas kecil itu? Ya. Tas itu apakah dikembali lagi kan ke aman? Kalau dikembalikan ke aman, karena memang yang kita ambil yang berhubungan dengan barang bukti aja, yang barang bukti narkobanya aja. Jadi tas itu dikembalikan lagi ke Aman. makanya dilakukan penyitaan. Sip. Izin yang mulia mungkin kalau penyidik mau melihatkan ini apa namanya rekaman penggeledahan ya. Ya. Karena itu yang menjadi perdebatan di sidang ini terkait penggeledahan. Betul. Karena kalau fakta dari ini Dan mohon izin Pak Jaksa, kalau dia mengatakan kami khususnya saya minta uang, saya ketemu dia 2 kali. Ya, 2 kali. Yang pertama pada saat penemuan barang bukti, yang kedua itu pada saat pemeriksaan tambahan. Ya pada saat dia diselidiki, bahkan waktu dia pemeriksaan kedua itu dia terima kasih kepada saya karena bisa dipun, ya pokoknya ini bisa merokok. kemarin itu banyak Betul. kalau mengatakan disetrum lah, disiksa itu gimana menurut? Jadi begini Pak Jaksa, pada saat masuk pintu rutan Salemba kita sudah diperiksa security, memperlihatkan tadi identitas. Di gerbang kedua kita juga digeledah senjata di titik, kemudian digeledah kita difoto. Ya, masuk pemeriksaan ketiga juga sama. Gitu. Bagaimana mungkin kita bawa alat setrum sementara senjata semua dipretelin semua? Artinya menurut transaksi tidak ada kekerasan? Tidak ada. Oke, atau ancaman intimidasi mengarahkan GAP? Tidak. Izin yang mulia putar rekaman. Boleh kalau kuliah karena tadi nggak kelihatan ya saksi. Wilayah itu nggak bisa ya Mas? Karena lagi sudah Untuk Ade Chandra, mohon maaf ya sebentar untuk petugas Bapak petugas Nusa Kambangan. Ini kita matikan sebentar karena mau mutar radio ini terkait penggeledahan di kamar Terawangan Doni. Jadi mungkin nggak ada korelasi hubungan dengan Ade Chandra. Boleh ya, Ade? Kita matikan dulu zoomnya, tapi enggak. Tadi dulu. Tadi kita coba dulu ya. Kalau saya dimatikan nggak apa?
Nanti kita coba dulu, nggak dimatikan. Kalau seandainya bisa berarti tetap online. Jadi standby ya dijaga ya. Dengar dijaga. Halo. Ya Pak. Oh iya bisa berarti. Udah standby aja. Ya. Kecilan aja kalau nggak bisa. Videonya besar. Berapa ini sini? Suaranya? Kalau saksi mau sambil menjelaskan boleh. Tapi biar kita buka itu sedang apa gitu. Ya pada saat ini kalau tidak salah di blok 4 yang mulia itu Febri, itu ada si Jaya Sudrajat. Nah itu kan dipartisi yang mulia di dak itu, jadi amal ada di atas. Itu PK ya? Ya itu PK. Ya boleh. Ini tetangganya. Ya Oh itu tangga ke arah kamar ini. betul ya. Ini penjelasan juga dari yang rutan kepada saya karena saya menghargai kewenangan pihak rutan. Betul. Ada 3 video. Masalah ini nanti yang kedua. Ini yang ketiga, yang sebelumnya atasnya. Kedua dulu. Bukan ini. Apa lagi? Ya itu baru nanti terakhir. Ini. Itu apa mau mohon supaya handphonenya nggak disita. Iya. Tapi parah banget sih kalau misalnya saya sampai astagfirullahaladzim. Saya kurang paham kalau itu. Oh iya pada saat ini ya, di atas tidak ada. Pak, ceritain Pak, gimana sih Pak ceritanya? Gua sebelum tahu ceritanya, terus mereka Gua ceritanya ke lu, masih apaan? Lalu tanya ke gue nggak tahu. enggak, saya nggak tahu. Lalu aku di luar gimana? Demi Allah nggak tahu. Iya. Jadi kamar ini memang sebenarnya rapi tapi sengaja diberantakin. Ya mungkin Udah, ya, tapi karena dia kesulitan mencari itu. Pak, maksudnya aku Nanti setelah video ketiga. berantakan Pak. Sengaja tapi Ya, kalau menurut keterangan dari korbannya, kamarnya kan selalu bersih. Kalau dia kotor dia marah sama lu. Iya. Saya mau dibawa atau gimana nih Pak? di jangan terlalu depan. Hah? Kita ke depan sama Solo. Mau kayak sama mainan. Nah, saya penasaran Pak, maksudnya kok saya ditunggu gitu sih? Tahu ya kan? Ya Pak. Ya. Biasanya ngobrol.
Udah di bawahnya kali ya, biar nggak juga ini. Oh, ini jangan dong. 130 ini. Enggak masalah kok saya jadi saya bawa gitu maksudnya siapa? Tahu ya pasti maksudnya. Saya tahu yang dimaksud siapa? Siapa Pak? Ini kemungkinan Bu Jaksa, ini Amar sebenarnya sudah tahu oleh program ini, karena sudah ramai juga berdasar penangkapan Andi Mualim ditangkap, terus Rivaldi ditangkap itu sudah jamanan. Jadi sudah panik juga kan? Ya, Amar. saya cuma Makanya dia coba berangkat ini. sama orang-orang. Iya, gitu. Ya Pak, kalau si Gaya itu pemilik tas ya, enggak ya. Gimana Pak? Di bawahnya gimana nih? Kira-kira di bawahnya atau gimana nih? Bisa dibalik di sini. Mungkin langsung ketiganya. Silakan. Dibongkar aja Pak, ini Pak. Bongkar kasurnya Pak. Ya, sudah. Izin ya Bu ya, untuk perekaman ketiga ini kalau diizinkan untuk menghadirkan Jaya lagi. Karena terkait dengan masalah tas itu. Iya, iya. Terkait tas tadi. Ini. Kombinasi. Jadi dibagi dak itu di dalam air. Air. Ya. Kasih orang yang terluka. Ya. Ini kartu dalam sidang rekomen. Ya, betul. Pengamal ya ini, kepunya saya ini. Kita masukin dapat supaya kita dapat.
Ternyata itu apa sintetis, sintetis kan? Ibu-ibu di sana gimana sih? Berapa video ini? Betul. Itu teh. Siap. Polisi itu dari situ. Nanti mau ngelak. Iya beda lagi nanti. Jadi dia nggak mau di videoin awalnya. Iya, karena kata Tahu ya kan? Ada di tas lu, masih bukan punya lu lagi. Gimana coba? Ganja. Coba kayak air keran ya nak. dia nggak pernah sini, tadi dia di sini. Ayo. Nanti lu ngelak. Iya beda lagi nanti. Oh itu bukan punya saya. Nah tuh ya kan? Ada di tas lu, masih bukan punya lu lagi. Gimana coba? Nanti ya. Ganja. Nanti saya konfirmasi kamu. Coba kayak air keran ya nak. Ini pemeriksaan tambahan pada saat yang kedua kali saya ketemu dia. Jadi saat itu beliau itu si Pak Amarjun ini lagi di selfie dia mulai. Jadi kita bol, bahkan waktu itu dia merasa senang sekali kita bol karena di selfie itu dia nggak bisa dibesuk, nggak bisa dikirim makanan, pokoknya one man one set. Ya kan, dikasih tahu. Saudara saksi yang baju Betul, yang mulia. Masuk. Bagaimana bila katanya Amar itu disiksa? Nah, terus nanti Tidak ada bersiksa terhadap Amar. Bahkan dari luar bisa masuk bisa kamu terima dan pengakuan kamu tadi gimana? Lewat Aldi. Nggak apa ya. Jadi adanya perbedaan keterangan antara Aldi dan Amar.
Padahal Amar yang kontak langsung dengan si Andre. Tapi dia membuangnya ke Aldi. Makanya saya kasihan sama Aldi. Nah, kesuruh dulu bahwa sudah itu. Kan bawa barang akan masuk. Untuk baru. Iya, aku nggak tahu. Nah, kemudian si Andre memberi kita nanti akan ada barang yang kamu yuk, yuk. Saya, apa itu? Saya bukan sebagai saya pengawasnya, mengawasi kalau dia ambil memang sesuai dengan apa laporan. Berapa barang-barang yang dikirim dari Andre kamu? Andre turuni barangnya itu 100 gram. Dari 100 gram itu sebenarnya kalau kamu kemudian kamu bagi berapa mereka itu? Nggak ada lagi, saya nggak ada lagi. Itu gimana? Iya kan nggak mungkin orang tujuh orang mau apa namanya barang itu tiba di daerah yang kenal. Kan pasti kan dia pasti orang yang kenal kan? Iya. Tapi mereka masih sama saja kapan? Kenal sama Andre pas sini. Sama-sama sebagai keluarga. Terus setelah dia keluar, dia berkata sudah selesai, sudah dia kan. Tapi tiba-tiba pas tahun baru itu dia minta saya karena dia nggak percaya sama mengawasi yang kemarin yang sebelumnya. Oh benar. Karena kalau ngomong sama si Aldi ini, kalau saya memang dia percaya sama saya karena saya nggak ada mau ngambil yang sebagai saya. Dari itu lah, ya. Karena saya pikir juga nanti tulus dari saya kan. Udah saya nggak ngerti, saya nggak terlibat dalam hal. Oh ini barang kuasa saya, karena ini barang. Ya maksudnya barang, kamu barang yang dititipin. Nah kemudian dari barang yang dititipin sama si Andre ya saya, dia yang bawa ke sini, akhirnya dipakai sama dia, 50 pada saya kan, dulu ini bahannya ini bang yang 100, dipakainya 50 ini bang, ini 50. Ada siapa itu? Ya Ali, dia saya bawain jadi sesuai apa yang dia tahu itu ya di Ali, saya juga sesuai dengan kamu tahu kalau itu namanya di barang apa? Tahu, ada obat. Karena itu kan dilarang toh. Nah, kok kamu mau? Ada janji nggak? Karena dia ada janji ke saya, dia mau ngasih uang ke saya. Berapa? 100.000 per sudah kamu terima belum? Belum. Rencananya dia kalau itu berhasil berapa kamu terima? 10 juta. Jadi berapa? 10 juta. Sudah kamu terima? Belum. Belum. Sampai kamu ke kewajiban. Dari selesai cuma 1 hari 2 hari ya mas kira-kira. Itu si Andi ngomongin bahwa dia akan menitipkan barang pada saat dia di dalam sama kamu, atau memang dia sudah keluar di bawah kamu? Dia sudah keluar. Oh pas dia keluar dia hubungi Amar. Ya. Ini kalau bantu itu. Ya. Ini barang nanti lu sebar itu. Saya sebar jadi bawa balik bahasanya bahasa dia. Lalu dia si sebagai orang India tadi orang ini Andre dan dua apa profesi si Andre? Si Andre pengacara dia sebelumnya pengacara. Nah jadi dia bikin hanya untuk mengawasi kok betul nggak sih anak-anak ini ambilnya sesuai karena saya ada yang ikut sama kartu gitu. Jadi pas sudah sesuai dengan apa yang diambil dari 10 terus ada yang ambil 5 kan gitu terus ya cuma 2 orang sekali sama yang doang yang ambil gitu. Nah nanti ada yang lagi kan. Tapi kalau sekarang yang kemarin ketemu di tempat orang itu barang kita dari Anda juga? Bukan. Hah? Bukan. Barang dari mungkin ya sekarang lu punya barang lain tapi lu beli lagi mungkin ya begitu. Iya. Menurut lu ya? Karena barangnya iya
saya.